firman yang akan disampaikan dan terus taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak dengan Tuhan mendengar doa kami dan terima kasih dengan Yesus Kristus dan Kudus kami. Amin. Yang ketujuh, PKA Reformasi Keluarga Bahagia. Dan saya rasa, saya yakin kita semua diberkati dengan cuaca yang agak menyenangkan ini. Saya sangat suka hujan. Mungkin ada di antara kita yang suka hujan, tapi saya sangat suka hujan. Mungkin ada yang tidak suka hujan, tapi saya akan rasa sangat tenang bila hujan. Cuma masalah saya pada waktu hujan ini, saya tidak boleh driving bila terlalu lebat. Tetapi dalam semua keadaan, hujan itu sangat menenangkan saya. Jadi dalam ilmu psikologi juga, hujan ini akan membantu kita untuk boleh fokus. Dan malam ini juga kita punya tajuk masa tua kita. Satu tajuk yang saya percaya, saya adalah secara pribadi saya akan nanti juga, sebab semua tajuk yang pastor sampaikan setiap malam ini agak menarik, bukan lagi agak, memang menarik. Untuk yang seperti apa Elder Sony katakan dalam grup, untuk yang belum berkahwin, orang muda, orang yang sudah berkahwin, yang tidak berkahwin, atau siapa sahaja kehidupan kita, sebab kita ini semua adalah unit keluarga. Kita pasti ada keluarga, semua kita ada keluarga. Jadi, ya, contoh Bapak yang contoh sekarang. Jadi untuk tidak membuang masa, kita jemput pastor daerah kita, Pastor Suyun, untuk mengambil masa dan ruang ini. Dipersilakan. Terima kasih pengacara kita pada malam ini. Terima kasih kepada juga pemimpin penyanyi untuk membuat atau membawa kita kepada membuka bidang kita ini. Sebelum saya mulai dengan ceramah kita pada malam ini, di dalam grup chat saya di dalam admin juga ada lembaga dan juga di dalam grup gereja. Jadi kita ada perancangan yang mengakhiri untuk kumpulan IKA kita, dan pada mulanya saya menceritakan supaya malam Jumat selepas ceramah terakhir, yaitu ceramah yang 10, kita mengadakan perjamuan kudus. Tetapi saya ada yang menceritakan supaya ada lebih baiknya pada hari Sabat petang, dan saya sangat setuju juga dengan perancangan ini, dan saya nampak sudah diputuskan di dalam lembaga dan juga sudah diposkan di dalam grup gereja. Jadi untuk pertama kali kita membuat perjamuan kudus setelah kita mengakhiri 10 malam untuk KKI. Sama seperti Daniel, dia memohon supaya diberi masa 10 hari untuk menjadi ataupun tidak mau menjamak makanan diraja. Jadi apakah yang akan berlaku kepada kita setelah 10 hari berada dalam seminar ini? Adakah kita sudah mendoakan sesuatu yang berlaku di dalam pribadi kita, atau juga dalam keluarga kita, maupun di dalam gereja kita? Jadi 21 hari bulan adalah perjamuan kudus yang mengakhiri KGA kita ataupun kebangunan reformasi pemuda kita. Pernah saya lakukan ini di Sungai Melila, gabungan 4 gereja, dan kehadirannya lebih kurang 500
hampir 1.000 kehadiran. Dan kami telah pada akhirnya ini juga segenap keluarga, waktu saya buat, dan diakhiri dengan perjamuan kudus untuk 4 gereja, dan sangat menarik. Satu gereja dikumpul untuk kembali bersama untuk mengadakan perjamuan kudus, dan sangat menarik. Dan akhir daripada perjamuan itu adalah pembakaran janji-janji ataupun kotak reklamasi. Ada kotak reklamasi. Kotak reklamasi kita sedikit kecil, tapi tidak banyak isinya. Bukan macam yang kami lakukan di Ismail Madinah, besar, penuh, padat. Dan waktu kami membakar setelah perjamuan kudus itu, jadi kurang jam 7, jam 6 pagi petang kami mengakhirinya. Dan pada waktu itu macam sekarang tenang, lebih tenang lagi, sangat tenang. Dan waktu kami keluar dari gereja, dan saya suruh itu petugas-petugas mengangkat kotak itu dan meletakkannya di tempat di mana kami perlu bakar. Mula angin bertiup. Mula angin bertiup, cuma tidak hujan. Waktu itu sangat matahari berbenam dengan baik. Dan waktu saya membakar, mereka sudah mengelilinginya dan mereka anggota bernyanyi dan sudah berdoa. Dan waktu saya bakar, yang heran tidak menyala, itu kotak itu. Dan angin semakin sedikit. Jadi ada satu elder, apa ini tidak mau menyala. Dia ambil itu petrol dari keritanya, dia tuang. Dan saya dari jauh saya buat, sekiranya kalau sudah petrol dia akan meletup, tetapi itu juga terbakar. Itu yang satu bakaran yang telah pernah pada waktu itu. Sekali lagi saya bawa ini anggota berdoa sekali lagi, dan saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, angin bertiup begitu kencang sehingga pokok kayu yang sudah besar, sudah bertahun-tahun di dekat gereja itu tumbang. Dan tong yang belum lagi terbakar itu hampir terbang karena tiupan angin di bersama dengan nyata ini. Setelah saya ambil dan kemudian saya bakar baut yang menyala, tetapi bukan macam petrol yang selanjutnya saya bakar meletup. Jadi tidak pelan-pelan. Sudah karena tuang habis itu, pelan-pelan kemudian dia bakar. Tapi angin bertiup begitu kencang. Selepas itu ditahan supaya tidak akan melayang, tidak akan terbang. Selepas beberapa menit akhirnya habis juga. Jadi setelah saya habis itu kemudian mereka buka bakaran kotak malam itu. Maka kami makan, ada seorang yang mendekati saya, pastor dan kamu tahu
kamu ada nampak sesuatu pada waktu pemekaran itu? Saya tidak nampak apa-apa. Yang mengherankan adalah, yang saya hanya heran mengapa angin itu begitu kuat. Setelah terbakar, angin itu kembali seperti sekarang, seperti biasa, senyap, teduh saja. Kemudian perempuan itu dia katakan, kamu tahu, anak saya melihat satu bentuk yang besar di belakang pastor. Jadi, bentuk yang besar, hitam di belakang pastor. Dan dia saja yang melihat itu, yang di generasi saya. Saya bilang, mana satu anak perempuan, cuma saya panggil dia. Sebab dia tidak kasih tahu, dia tidak mau kasih tahu sesiapa. Tapi saya panggil dia dan saya tanya, apa yang kamu nampak? Dan dia cerita apa sebenarnya yang dia nampak itu. Setelah tadi itu perempuan dia bilang, dia hilang. Dan itu sebabnya senang itu bertahan. Nah, bukan itu saya katakan. Pada masa sekarang ini saya terasa butuh rumah saya berumah. Apabila saya menceritakan atau apabila saya memberitahukan pengalaman ini, saya ingin menyatakan kepada kita bahwa apa-apa yang kita telah tulis itu, setan tidak mau itu keluar dari tubuh badan kita. Setan tidak mau itu keluar dari mulut kita. Setan tidak mau itu keluar dari tapak kaki ataupun dari tangan kita dan keseluruhan di dalam tubuh badan kita. Setan tidak mau. Tetapi apabila kita mau melepaskannya, dia tetap terbakar. Kalau kita tidak melepaskannya, takut kita itu terbakar. Api neraka ataupun api yang Tuhan janjikan untuk menghangus manusia, untuk membakar manusia, sebenarnya bukan untuk membakar Anda dan saya. Ia membakar dosa ataupun kejahatan yang ada di dunia ini. Tetapi oleh sebab dosa dan kejahatan itu ada di tubuh badan kita, kita tidak mau kasih lepas, maka kita berikut. Itu sebabnya pernah saya menceritakan kepada kita, apabila seorang anak kami, saya katakan, saya merupakan itu yang tidak, bagian yang tidak baik. Saya sangat mencintai kau, tetapi bagian kamu yang tidak baik itu yang saya tidak suka. Saya lakukan itu, tetapi oleh sebab itu di dalam kamu yang lakukan, kami yang lakukan. Kamu terikut karena lakukan. Dan begitu juga saudara. Apabila kita tidak mau melepaskan sesuatu yang tidak baik di dalam tubuh badan kita, di dalam bentuk ucapan kita, di dalam bentuk pegangan ataupun segala-galanya dalam hidup kita, kalau kita tidak mau melepaskannya, apabila akhirnya apabila Yesus datang, hukuman itu dinyatakan, kita termakan bersama. Dan inilah yang menjadi tujuan utama KKR. KKR kumpulan kebangunan rohani ataupun reformasi. Maksudnya membangun semula peruntukan yang sudah bersekian lama menguasai kehidupan kita. So, ini makluman dan persediaan kita untuk kepada akhir kumpulan ini, dan kita akhiri ini dengan
perjamuan kudus. Semua layak untuk mengikuti perjamuan kudus. Hanya yang melayakkannya ialah pribadi kita sendiri, dan betul-betul tidak bertemu ataupun berjumpa dengan Tuhan di dalam situasi yang sangat baik pada waktu itu nanti. Sekarang juga ada kuasa Tuhan bersama dengan kita. So mari kita tumbuhkan perhatian kita untuk beberapa malam ini sebelum kita ke bijak perjamuan pada petang Sabat nanti, dan untuk mengakhiri dengan pembakaran semua yang kita tidak inginkan itu. Jadi tulislah sebanyak mungkin. Masih ada masa untuk menulis. Dan sambil kamu menulis itu, doakan ibu supaya jangan ia lagi datang di tubuh badan kita. Dan mungkin sebelum kita mengadakan perjamuan itu, saya akan menjawab beberapa soalan yang sudah masuk. Sudah ada 4, baru 4. Jadi saya akan menjawab pada waktu itu sebelum kita masuk di perjamuan itu nanti. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, saya percaya Roh Kudus mengurapi kami satu persatu ketika ini, sebab kami mohon supaya kami ada pembaharuan di dalam pertanyaan kami secara pribadi, secara keluarga, maupun di dalam gereja ini. Oleh sebab itu, sementara kami menuju kepada pengakhiran, yaitu perjamuan kudus pada 21 hari bulan nanti, biarlah hati kami bersedia untuk menghadapinya, dan biarlah pelajaran-pelajaran yang berikut ini akan menetapkan seluruh penyerahan kami kepada Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Masa menjadi orang tua. Apabila kita sudah menjadi dewasa dan menjadi tua, menjadi tua, apa menjadi bapak, apa menjadi mama, menjadi tua. Sebab kedua-dua ini, orang yang kawin dan tidak kawin pun akan lumoni nafsa, lumoni. Apa yang berlaku sebagai orang tua atau keadaan pada waktu kita orang tua ini menjadi orang tua ini? Setelah menciptakan Adam dan Hawa, Allah mendorong mereka untuk menjadi orang tua. Mendorong menjadi orang tua. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah hidup. Nah, ini boleh possibility-nya menjadi orang tua atau menjadi lumih. Seseorang baik biasanya dibesarkan oleh ayah dan ibu dengan penuh perhatian. Namun hal itu tidaklah mungkin dalam beberapa keadaan. Harap sebab-sebab tertentu. Bertanggung jawab termasuk mendidik anak-anak Anda hingga akhirnya mereka menjadi warga negara surga. Ini tanggung jawab utama. Apabila kita menjadi dewasa, apabila kita menjadi ibu bapak, apabila kita menjadi tua, apabila ajaran melalui ataupun lumahnya. Ini bertanggung jawab ataupun tanggung jawab utama adalah mendidik, mengasuh, memimpin anak-anak supaya anak itu akan menjadi warga negara di kerajaan surga. Keadaan khusus, ada keadaan khusus, keadaan yang tertentu. Ada juga orang tua
ada juga orang tua tunggal, kan? Dan kedua situasi ini juga mereka berperanan ataupun ada peranannya, kedua-duanya ada peranan untuk menjadi ataupun memberi pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan ada harus mereka lakukan. Tujuan pendidikan itu dan ketika tujuan tidak tercapai. Nah, jadi setiap ibu bapak ada sesuatu, ada kemauan yang tinggi untuk anak-anak. Jadi apabila ibu bapak melahirkan anak ataupun anak itu lahir dalam keluarga, kita ambil ataupun pertama sekali kita dukung dan kita doakan secara pribadi. Kemudian kalau kita bawa ke gereja, kita mohon pemberkatan sama ada daripada pastor ataupun daripada ketua gereja. Pemberkatan itu kita memohon supaya anak itu membesar dan menjadi semakin membesar semakin bijak dan dia akan menjadi pemimpin ataupun apa saja yang baik. Dan terutama sekali jangan lupa dia menjadi warga negara kerajaan surga. Sebab kita orang Kristen yang makhluk ataupun kenal dan kita ujungnya kita berada di dalam kerajaan surga. Jadi anak-anak kita juga mau mengikuti nafkah ini. Sebab inilah tujuan untuk mereka semua. Kita mau mereka berada di surga seperti mana yang kita inginkan. Coba kita perhati satu persatu. Tanpa anak, macam mana keadaannya? Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga ketika istrinya itu mengandung. Kejadian 25 ayat 21. Setiap keluarga, yang dimiliki orangnya, yang harap generasi suami istri harus memiliki generasi. Tetapi oleh sebab ada juga yang tidak bernasib baik dan tidak dapat. Tetapi apabila kita berdoa kepada Tuhan menurut rezeki dan katakan Tuhan memberikan kita. Dan ini adalah satu pengalaman secara pribadi. Kami mengadakan kelompok kecil di tahun seperti inilah yang kami lakukan di Taiwan dulu. Jadi ada kelompok kecil dan melakukan selama 40 hari bagi berdoa. Dan kemudian melakukan kelompok kecil. Ada satu cabang sekolah sobat dan satu pasangan suami istri sudah 5 tahun mereka berkeluarga tapi tidak dapat. Dia datang kepada saya, Pastor, macam mana bolehkah kita minta doa untuk mendapat memohon anak? 5 tahun saya ini orang masalah. Saya katakan kepada dia, cuma kamu, oke, mari kita setia datang kepada kelompok kecil ini. Dan fokus utama kelompok kecil ini adalah kita mau memohon kepada Tuhan supaya keluarga kamu memiliki anak ataupun ada anak. Kamu ada anak ataupun. Mereka begitu aktif. Jauh itu, padahal lebih kurang 20-30 km daripada tempat saya tinggal dan tempat itu. Dan setiap hari Rabu saya datang di sana untuk membawa kelompok kecil di sana dan dia ada. Pendek kata, itulah permintaan dalam doa itu di dalam kelompok kecil itu. Pendek kata, setahun kemudian dia beritahu saya, Pastor, istri saya mengandung sudah. Dan
mereka sudah ada anak satu setelah kami kasih tinggalkan daerah itu. Dan bila saya berada di Sungai Manila tahun 2016 di Sungai Manila, dia message saya, sekarang kami ada 5 orang anak sudah. Maksud saya ini meningkatkan. So, ini pengalaman kami bersama di dalam memohon kepada Tuhan. Saudara dan saudari, di mana 2-3 orang yang berdoa atau berkumpul atas nama aku bisa Yesus Kristus. Di mana 2-3 orang. Dan saya katakan kepada pencerahan kepada elder gereja ini, semua elder gereja di wilayah Afrika dan daerah apa. Di dalam pencerahan saya mengatakan gereja kita ini kuat yang 2-3 orang yang konsisten melakukan doa yang sungguh-sungguh untuk revival. Dan daripada 2-3 orang itu gereja ini akan menjadi harmoni dan menjadi baik, menjadi berkembang dengan baik. Hanya 2-3 orang. Itu Alkitabnya. Sebab negara ataupun mission kita juga Seventh-day Adventist pun di Polopuri oleh 2-3 orang, hanya beberapa orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan dan begitu setia mereka berdoa. Sehingga ada riwayat di dalam satu bulan itu yang mendapat kaya dan disitulah yang diperluaskan itu kan gereja Seventh-day Adventist berdiri. Dan kita berdoa seperti sekarang. So, doa, doa sangat penting apabila kita bersatu hati dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. So, jadi, apabila kita meminta, Tuhan akan memberi. Ada beberapa kasus dalam Alkitab tentang wanita yang sangat ingin memiliki anak tetapi tidak dapat. Misalnya Rebecca, Rachel, Hannah, Allah mendengar doa-doa mereka. Ini kamu boleh baca cerita mereka ini. Bagaimana? Ini contoh-contoh dalam Alkitab akhirnya mereka mendapat anak. Dan pengalaman saya sendiri untuk bersama dengan orang yang memohon juga Tuhan kabulkan. Abraham dan Sarah serta Zakaria dan Elizabeth adalah contoh pasangan yang menyerah untuk memiliki anak. Namun Allah memberi mereka pemberian seorang anak. Biarpun sebelum tahun dikenalnya, biarpun sudah tidak ada harapan untuk beranak, seperti Abraham dan cerita balik-balik kita sudah dengar. Apabila memohon, Tuhan memberi. Itu kuasa sekali dan itu jelas kuasa Tuhan. Jangan kita bergerak untuk meminta sesuatu. Di hadapan kita 21 hari bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Apa permintaan kita sebelum kita sampai ke sana? Doa setiap 1 jam 1 kali untuk 40 hari. Karena kita sedang mengamalkan ini. Gereja ini sudah menggunakan 4 hari bulan Mei, dan kita sudah masuk kepada beberapa hari sudah sekarang, dan akan berakhir 40 hari itu 12 Juni menurut apa yang gereja sudah memberitahukan kepada kita. Jadi masa itulah masa kita berdoa 1 jam 1 hari untuk 40 hari, selama 40 hari. Karena buat kita ataupun ada sesuatu apa yang kita mau miliki, mohon kepada Tuhan, minta pada saat kita sedang
menyerah ataupun bersatu di dalam doa kelompok kecil maupun pribadi. Allah mendengar doa-doa Anda, meskipun Dia tidak selalu menjawabnya seperti yang Anda harapkan. Beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sebelum itu, Allah mendengar doa-doa Anda, meskipun Dia tidak selalu menjawabnya seperti yang Anda harapkan. Saya percaya kita boleh paham ini. Sebab apa yang kita harapkan selalunya kita hanya memohon kepada Tuhan dan mengarah Tuhan untuk memberikannya, tetapi kita tidak pernah mengatakan kehendak Tuhan terjadi. Di dalam kami berdoakan pasangan yang memohon anak itu, selalu kami berdoakan kehendak Tuhan biar terjadi sekiranya itu pada keperluan untuk pasangan itu. Tuhan menjawab sangat jelas. Tuhan dalam menjawab. Jadi kalaulah permintaan kita tidak dikabulkan ataupun tidak diberi, ada dua perkara, ada tiga perkara manusia. Pertama, kamu harus sabar, sebab Tuhan bilang nanti. Kedua, katakan ya nanti. Dan ada juga Tuhan bilang iya. Kalau bilang iya, pasti kamu dapat. Tapi dan kalau bilang tidak lain. Jadi ada tiga kemungkinan yang perlu kita bersama. Iya, tidak, dan tunggu. Oke. Perlu ada kesabarannya. Kita harus peka terhadap perasaan mereka yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak bisa. Oke, saya ulangi. Beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak. Yang lain lebih suka mengadopsi anak dan memberi mereka masa depan yang lebih baik. Kita harus peka terhadap perasaan mereka yang ingin menjadi orang tua tetapi tidak dapat. Nah, tumpuan ataupun maksud di sini pelajaran ini sebenarnya bagi topik tanpa anak ini, tumpuan kita ataupun fokus utama kita ialah bagi kita yang memiliki karunia Tuhan, hadiah Tuhan melalui anak ini, kita harus juga memberi hormat ataupun hormatan kepada mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Dan mereka juga mengingininya dengan cara untuk mengambil anak-anak. Selain daripada itu, ada juga yang mau membiarkan begitu saja. Dia tidak mau mendapatkan sesuatu. Karena dia sudah membuat keputusan, maka di sini dia katakan gereja itu, kalau istilahnya gereja itu memiliki orang seperti ini harus memberikan perhatian dan tanggung jawab yang penuh kepada mereka seperti ini. Oke, kita teruskan. Orang tua tunggal. Ada juga ini orang tua tunggal. Macam mana ini? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Orang tua tunggal ini adalah mereka yang seperti ini. Ada beberapa contoh dalam Alkitab tentang wanita yang diceraikan, wanita hamil di luar nikah dan janda. Itu di dalam Alkitab. Itu adalah bukan ibu tunggal ataupun orang tua tunggal. Lagi yang dikatakan diceraikan ataupun ditinggalkan oleh suami, ataupun ada juga yang di luar nikah, dan tidak ada tempat dia mengandung, dan ada juga yang menjadi
apalagi janda. Oke, janda akan bicarakan sama lain. Nah, so ini mereka ini kehilangan juga tempat untuk berharap, tetapi perlu juga mendapat perhatian. Oke. Saat ini keadaan yang sama mungkin memaksa beberapa ayah dan ibu untuk membesarkan anak-anak mereka tanpa pasangan. Betul. Dan jadi bagi situasi ini ada yang terpaksa membesarkan tanpa pasangan dia. Jadi perlu menjadi perhatian. Ini membuat mendidik anak-anak menjadi sulit. Orang tua tunggal harus benar-benar percaya kepada Allah yang mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yesua pasal 1 ayat 5. Nah, bagi kita yang situasi seperti ini dikatakan saranan dalam Alkitab yang katakan berdoalah ataupun bersalah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan kamu juga. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Jadi berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan bagaimana kita untuk hidup dengan penuh kesetiaan dan penuh keyakinan menunggu kedatangan Tuhan kedua kali juga. Kita adalah gereja, jadi kita hendaknya mendukung dan membantu mereka. Yakobus 1 ayat 27. Dikatakan di sini pekerjaan utama, pelayanan utama kita yang paling baik dan terbaik ialah melayani mereka yang dalam kekurangan atau khususnya mereka yang di dalam penderitaan dan sastra digital seperti ini. Prinsip-prinsip pendidikan. Orang tua menghadapi prinsip pendidikan ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Banyak kali sudah kita mendengar cerita ataupun ayat ini. Setiap anak berbeda, urutan kelahiran, tabiat, jenis kelamin, dan sebagainya. Karena itu setiap orang tua memerlukan hikmat dari Allah untuk mendidik anak-anak mereka. Jadi ini anak-anak kita itu memang tidak sama. Oke, ada perempuan, ada yang ada juga yang kecacatan berlaku dan ada juga dan macam-macam. Dan disinilah sebenarnya yang dikatakan ujian kesabaran kita untuk menjalani berkat yang Tuhan berikan di kepada kita. Jangan kita sekali-kali menyesali kepada Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, kenapa kau bagi saya ini? Tuhan ini yang saya minta, kenapa kau bagi? Tetapi sebaliknya, kau sembahkan itu kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, berikan ataupun bantu saya mendidik dia, membesarkan dia, mengasuh dia, supaya jangan dia hilang di dunia ini. Dia juga memerlukan kerajaan surga. Dan pastinya apabila berada di dalam kerajaan surga nanti, dia juga tidak seperti itu nanti. Ya, inilah cabaran kita untuk mendidik anak. Prinsip kita untuk mendidik anak ada kesabaran, memang ada kita memerlukan kesabaran, dan kita tidak dapat melalui itu kecuali kita berserah sepenuhnya serahkan kepada Tuhan. Jadi seperti mana saya katakan di dalam doa saya, Tuhan, terima kasih dengan anak-anak yang Engkau berikan, tetapi kami saya
Dan begitu Tuhan menolong untuk mendidik anak-anak itu, ataupun membesarkan, ataupun membekalkan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita. Walaupun kurang kemungkinan demikian, tetapi kalau kita teruskan untuk setia kepada Tuhan dan sabar, menyerah sepenuhnya kepada Tuhan, pasti dia akan kekal ataupun dia akan berada di dalam surga nanti, dan kita akan melihat kesempurnaan itu yang kita inginkan sepenuhnya. Prinsip-prinsip pendidikan tercantum dalam Ulangan 6 ayat 4 hingga 9. Mengikuti prinsip-prinsip itu adalah dasar bagi orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan menjadi keluarga kerajaan Allah. Orang tua harus, coba kita lihat, mengakui Allah. Kalau kita lihat kan, Ulangan pasal 6 mulai dengan ayat 4 hingga 7 dikatakan di sini, orang tua harus mengakui Allah. Ayat 4, orang tua harus mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa. Ayat 5, orang tua harus menghargai firman-Nya. Oke, ayat 6 dan ayat 7, membagikan tentang Dia kepada anak-anak mereka. Lagi membagikan tentang Dia kepada anak-anak mereka. Maksudnya keturunan ataupun pertanian. Saya sudah katakan, esit ataupun waris ataupun wasiat yang terbesar yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah Yesus Kristus. Harta yang terbesar, berharga, dan lebih mahal daripada emas ataupun besar daripada harta yang kita ada. So, kalau kita tidak memiliki harta seperti ladang, seperti uang yang banyak ataupun apa-apa, tanah yang besar, kalau kita tidak memiliki itu, kita akan memiliki Yesus. Itulah harta yang kita berikan kepada Dia, kita turunkan kepada Dia. Jadi prinsip pendidikan harus kita terapkan, dan prinsip itu haruslah seiring dengan kuasa Tuhan, kita berkemauan dan kehendak Tuhan. Masih dalam prinsip, apa yang kuperintahkan? Masih lagi, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip itu dengan melakukan hal berikut? 1. Mengajar, membicarakan. Di dalam ayat 7 itu, apa dia kata? Ini instruksi formal, mempelajari Alkitab pada saat-saat tertentu. Contoh ibadah di dalam keluarga. Nah, ini secara formal. Jadi, pendidikan, mengajar dan membicarakan, maksudnya itu setiap masa kita coba ambil masa untuk membaca Alkitab di hadapan anak-anak kita. Nah, ini yang menarik bagi istri saya selalu. Jadi, saya lagi lupa apabila setiap hari, setiap kali bangun, dia selalu memberitahukan kita worship. Dan masih tidur anak-anak kami sebenarnya. Dan dia katakan, mari kita pilih dia. Kita berdoa di sana. Biarpun dia tidak tahu. So, dari kecil lagi dia praktikkan ini. Waktu mereka masih kecil, beragam kok, anak kok. Kalau sembahyangnya di living room, tapi kemudian kami menggunakan musik, tapi kemudian dia bilang itu anak masih begini. Bagi saya, kalau besok dia tidak boleh, tapi bagi dia, mari kita bisa. Dia tidak juga puas hati dengan doa tanah. Dia tidak puas hati kalau dia tidak dukung juga. Ini sudah menikah.
So, ini yang dikatakan di sini dalam Alkitab, mengajak, membicarakan. Dan salah satu daripada contohnya ialah bahwa mereka di dalam proses mereka dan terbaik. Kan inilah dikatakan reformasi. Sekiranya ini tidak pernah berlaku, bukan tidak pernah. Sekiranya ini tidak berlaku. Inilah reformasi kita. Inilah dikatakan reformasi, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, kekuatan kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan apa yang ada kepada kita, dan dia yang ada kepada kita, banyak perubahan yang kita ada kepada kita. Yang lain-lain itu Tuhan telah tambah sudah itu. Itulah bilang Tuhan bilang, cari dan kamu akan mendapati. Carilah Tuhan dahulu. Carilah Tuhan dahulu. Yang lain-lain itu Tuhan bilang nanti saya tambah. Jadi kemudian pembunuhan ini sesuai. Pembunuhan dengan kaki juga. Dengan Tuhan lagi. Oke, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain itu akan ditambah. Matius 6:33. Saya lupa sudah. Tapi saya rasa kita paham. Informal mengajar dari kehidupan sehari-hari. Itu secara informal kehidupan sehari-hari. Di kehidupan tadi kita dalam ingat kadang-kadang berbesar, jadi kadang-kadang minum. Apa mau minum? Saya mau yang iri seperti obis, aragan, mereka dan itu yang susah dilepaskan kepada Tuhan. Tapi kalau kita mengenai dengan kesehatan atau perbuatan, Ibu Bapak harus memberikan penjelasan. Tidak sepatutnya itu selalu dialami. Dan ini adalah mengajar kehidupan politik kesehatan. Dan apa yang kita pasang, apa yang dan seterusnya. Apalagi kalau sekarang ini medis sangat populer sekarang. Dan sinar cepat dimasak dan sedap dimakan. Banyak sangat laris ini. Tetapi saudara, sebagai ibu bapak di dalam keluarga harus kita teliti mengenai kesehatan. Sebab lima perkara itu sangat kaya kesehatan kita. Sedap. Mengikat dan menuliskan, menghubungkan kebenaran dengan tindakan tangan dan pikiran Anda, menghubungkan pikiran dan tindakan dengan tindakan, menghubungkan pikiran. Jadi, bila kita sudah mempelajarinya, seperti ayat-ayat yang kita sudah baca itu, sepatutnya paham apa. Jadi tindakan apabila kita mengikatkannya, terikat di pikiran kita, terikat di dalam pemikiran kita. Terikat apabila kita mendengar nasihat dan kita mengakui itu ataupun menerima itu, maka terikat di pikiran kita dan juga akan menjadi tindakan di dalam kehidupan kita. Mengatakan no kalau kita sudah tahu, kalau sudah terikat di dalam pikiran kita. Kebenaran harus terlihat dalam kehidupan pribadi, ambang pintu dan umum gerbang Anda. Maksudnya akan kelihatan di dalam keberadaan kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita. Akan kelihatan bahwa ini adalah gereja
akan kelihatan bahwa dia adalah anggota Seventh-day Adventist, akan kelihatan bahwa dia adalah anak yang daripada Christian Seventh-day Adventist. Kan itulah maksud menikah dan menuliskan. Karena dia terikat, dia katakan taruh di simpan di apa, taruh di pintu dan di dahi tidak opung. Sebab kita itu kalau di pintu itu tempat orang melintas dan kelihatan. Maksudnya apabila kita berada di mana-mana kita akan berkelihatan. Kalau betul kita akan melalui reformasi dan benar. Itu prinsip. Tujuan pendidikan itu. Apa tujuan? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Kejadian 18 ayat 19. Tujuan pendidikan. Tujuan dari orang tua Kristen adalah agar anak-anak mereka menjadi putra dan putri Allah yang sejati, dengan mengajarkan kasih Allah kepada mereka sehingga mereka dapat berbagi kekekalan bersama. Itu tujuan pendidikan tadi. Firman Allah menjelaskan bagaimana mendidik anak-anak Anda untuk mencapai tujuan itu. Bagaimana mendisiplin dengan kebaikan. Kolose 3 ayat 21. Mendisiplin, kalau kita baca ini, jangan sakiti hati anak. Hai bapak, jangan sakiti hati anak. Jadi mendisiplin. Banyak saya boleh cakap, tapi saya rasa kita paham sudah ini. Mengajar hukum Allah, Mazmur 78 ayat 5, mengajarkan hukum Tuhan. Okay. Dan memberi contoh, Kejadian 18 ayat 19, mengatur rumah tangga Anda dengan baik, 1 Timotius 3 ayat 12, dan memperbaiki. Jadi ini adalah tujuan pendidikan. Sila baca satu persatu ayat-ayat yang diberikan. Saya hanya meringkaskan di sini mengenai dengan disiplin, mengajar dengan hukum Allah, dan hukum-hukum di dalam keluarga juga ada. Memberikan contoh bagi dan memberi contoh, menjadi contoh teladan. Kadang-kadang memboros kepala teladan tadi, senang-senang dan kematakan. Jangan kamu memalukan diri bapak. Sebab apabila sesuatu berlaku, nama kita juga ada. Sama ada betul atau tidak tindakan anak-anak kita, nama kita juga yang akan sebutkan pertama sekali siapa bapak. Jadi harus memberi contoh yang baik dan bukan menjadi contoh yang tidak baik. Jadi inilah kualiti dan ini tujuan sebenarnya pendidikan yang kita lakukan dalam keluarga. Dan pendidikan sebenarnya berada di dalam keluarga dan pembelajaran. Mungkin subjek-subjeknya tidak sama dengan subjek di sekolah dan subjek di rumah. Tetapi guru yang terbaik dan guru yang tersibuk sebenarnya adalah ibu bapa. Sebab 24 jam mereka mengajar, manakala guru di sekolah itu hanya musim-musimnya. So, jadi yang terbaik pembimbing anak atau pendidik anak adalah ibu bapa, guru yang termulia, bantu. Okay. Itu saya katakan awal-awal di dalam kumpulan kita, pembangunan di KTI. Keluarga kita sebenarnya adalah sumber apapun kesempurnaan dan bukan sumber penyakit. Sebenarnya apa yang kita lakukan, kerja-kerja di luar sana yang membingung ataupun memberi stres kepada kita, apabila kita sampai di rumah, ya akan sembuh. Tetapi
apa yang berlaku sebaliknya? Stres di luar sana, sampai di rumah lagi stres. Kenapa? Sebab pendidikan atau pemasukan atau apa yang kita lakukan tidak ada Yesus di sana, tidak ada hasil, malah tuduh-menuduh dan melenting sama sendiri. Inilah semua yang ada di dalam keluarga kita yang harus kita tulis, masukkan ke dalam kotak reformasi. Kita semua mengkotak. Kita mau, apa yang kita mau ialah selepas 10 hari kita punya PTA, kita sudah melihat terang yang menyinari kehidupan kita. Dan selepas 40 hari lebih jelas lagi, dan akan diulangi lagi. Okay. Masih dalam tujuan pendidikan, bisa Alkitab berisi contoh orang tua yang membesarkan anak-anak mereka dengan setia, dan contoh orang tua yang menunjukkan sikap pilih kasih, kurangnya koreksi atau dosa nyata yang menghambat pendidikan anak-anak mereka. Mari kita belajar dan contoh-contoh berikut. Karena itu bagian. Bisa Kejadian 25 ayat 28. Saya petikkan saja sana. Dia pilih kasih. Bisa kalau membaca itu si Ishak ini dia suka si Esau sebab dia suka buruan dia. Manakala Rebeka dia suka Yakub sebab dia apa yang ada pada siapa itu apa sebab dia 52 anak ini, dan bila mereka di dalam rumah hari Obian hari anak dia. Nah, paling bahaya di dalam keluarga kita saudara, hari ini mengerti apabila marah yang seorang istri sampai contoh, ayah itu mengatakan kasih biarlah itu masih muda itu, begitu. Ataupun bapak yang marah, kemudian ibu mengatakan apalah dia dapat, apalah kau marah-marah sama dia, belum tahu itu. Ini tidak sesuai dengan keluarga kita. Apa yang kita ceritakan, saya ceritakan kepada kita. Waktu kami menghadapi anak kami, jadi yang tidak mendengar, berdua kami berada di sini dan tidak bersatuan saja. Dan kedua-dua setuju apa yang mau dilakukan. Kalau bilang merutan, setuju untuk dirutan. Jangan jangan lakukan di hadapan anak-anak kau. Dan apalagi yang berlaku banyak dan yang kita tidak patut lakukan. Jadi ini contoh di dalam Alkitab, dan kita nampak apa yang berlaku setelah mereka besar. Mereka bermusuhan. Bagi Yakub dan Esau, mereka berpisah. Jadi dan lama baru mereka berdamai. Sebab ada perselisihan, ada masalah untuk menghadapi mereka ataupun menghadapi anak ini. Eli 1 Samuel 3 ayat 13 membiarkan anak-anaknya apa berlaku. Eli mempertina dia anak-anaknya itu salah, anak-anaknya itu tidak betul, anak-anaknya itu banyak yang silap. Tetapi Eli bilang biarlah mudah itu masuk kotanya aneh lokal, makanya kalau saya gaya-gaya kotanya. Nah, ini tidak pesan. Tapi apa yang berlaku dosa. Oke, kamu baca ayatnya. Samuel ini 1 Samuel 8 ayat 3. Pembuang yang tidak adil. Anak-anak dia semuanya
yang tinggi lagi nggak masalah, amanah, sebab ada bayar. Jadi ini sudah berlaku di dalam zaman Alkitab. Jangan kita heran kenapa ini berlaku sekarang. Kenapa? Daripada pemasukan ataupun pendidikan, tujuan kemungkinan pendidikan ini tidak menepati. Baik. Daud satu raja-raja kurang teguran ataupun jangan. Ini masalah di sini. Kadang-kadang ada dalam diri Bapak, ada dalam keluarga kita ini banyak ini jangan. Oke. Apapun yang kita jangan ambil itu. Apapun dia makan, jangan makan itu. Apapun dia buat, apa itu kau buat? Oke. Perkara-perkara yang kita tidak terasa ataupun kita tidak merasa ataupun kita tidak atau pertanyaan yang sebenarnya tidak betul. Dan kadang apabila dia memegang jangan banyak yang jangan daripada mari ataupun mari kita buat. Banyak yang masuk jangan akhirnya dia keliru dan dia bingung dan dia tidak tahu berulang. Itu saja. Manase Raja-Raja 21 ayat 6, anak sebagai korban api. Ini lagi yang editorial. Oleh sebab dia pemasukan ataupun cara yang mendidik anak itu iman lainlah daripada yang lain. Tapi dia sebagai raja, apa yang berlaku dia sendiri memerintah supaya anak menjadi korban untuk persembahan kepada dewa-dewa. Ini jauh lebih langsung tidak mengambil. Baik. Bagaimana dengan Henok? Kejadian 5 ayat 1 27, berjalan dengan Tuhan. Maksudnya di sini Henok sejak dilahirkan dia diberi pemasukan dan diberi pendidikan dan diberi pendataan mengenai dengan firman Tuhan. Apa yang berlaku? Dia dalam perjalanan dalam satu perjalanan tiba-tiba dia terasa bukan lagi dan dia tidak kembali. Itulah perjalanan atau kebaikan. Satu, menumpukan perhatian sepenuhnya kepada firman Tuhan sebagai tujuan pendidikan. Ayub pasal 1 ayat 5, bersembahkan korban untuk anak-anaknya. Kalau kita baca cerita Ayub, si Ayub ini seorang yang setia. Dia kumpul anak-anaknya itu setiap tahun dia kumpul anak-anak itu, kemudian dia ambil hewannya yang terbaik, dia korbankan satu orang satu ekor. Tujuannya ialah dia katakan, Ayub mengatakan, jangan mereka sudah melakukan yang tidak Tuhan tidak sukai. Jadi saya persembahkan mereka ini sebagai anak-anak Tuhan yang setia, dan inilah korban persembahan saya untuk Tuhan. Ya, bagaimana Ayub mengasihi keluarganya, mengasihi anak-anaknya, dan kita tidak heran waktu Ayub mendapat pencobaan yang sangat besar, sangat luar biasa, sehingga anaknya juga mati, semua binatang, semua kekayaannya pergi, hilang, lenyap, dan istrinya juga meninggalkan dia, dan dia mengatakan, kau semua pergi tidak dengan Ayub. Tetapi Ayub masih lagi. Dia mengatakan satu perkataan ayat yang sangat susah. Dia katakan, baik lepas melepur dan susu, kemudian baik lepas Oke. Satu lagi yang Ayub katakan di sini, dia katakan bahwa
dan dia memuji kepada Tuhan, bisa balik mendengar kawan-kawannya ataupun sahabatnya untuk mengutuk Tuhan, tapi ayo memuji Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberkati Ayub. Baca pasal Tuhan untuk Ayub. Menarik cerita dia, sehingga dia kembali ke kekayaannya seperti semula, dan begitulah kesetiaan Ayub. Dan ini sebenarnya tujuan pendidikan dalam keluarga kita yang kita mau, quality. Yesaya 8 ayat 18, anak sebagai tanda alamat kepada bangsa Israel. Yesaya dia mengatakan anak-anaknya itu sebagai alamat ataupun tanda kepada bangsa Israel. Maksudnya dia adalah contoh teladan yang boleh diharapkan diterima dan Tuhan berkehendak. Mordekai, Ester 2 ayat 7, Ester anak angkat Mordekai. Macam mana Ester menjadi anak angkatan? Apa sumbangan Mordekai kepada Ester? Baca buku Ester. Macam mana Ester menjadi wira ataupun wirawati apabila dia menyelamatkan bangsanya daripada pemusnahan oleh Ahasveros di dalam kerajaan Ahasveros. Jadi inilah quality pendidikan dan tujuan pendidikan sebenarnya di dalam keluarga, yaitu ada quality dan quality adalah untuk semua orang dan khususnya kepada Tuhan. Yunis buat Timotius 1 ayat 5, dia seorang ibu yang beriman dan menjadi contoh di dalam hati. Jadi Tuhan begitu melakukan perubahan di dalam keluarga yang kita, khususnya orang-orang yang mengakui Yesus sebagai keluarga itu. Tujuan pendidikan di dalam keluarga itu sangat jelas, dan inilah sebenarnya yang perlu kita lalui ataupun perbaharui dalam kehidupan. Oke, ketika tujuan tidak tercapai, baik kurang lebih mulai terjadi keluarga. Apabila kita tidak mencapai tujuan kita, coba kita lihat ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Seorang ibu dia datang kepada saya, pastor, dia menangis. Pastor bilang, apa yang saya mau beli, apa yang saya beli Tuhan. Sebab waktu itu saya juga memberikan seminar ini, dan ibu itu dia katakan, apa yang saya mau Tuhan. 7 anak saya pada waktu mereka kecil, mereka semua di gereja, dan mereka membesarkan di gereja. Tetapi sekarang kita banyak yang meninggalkan, yang terkawinkan dari mereka, orang yang tidak percaya kepada Yesus. Coba kita teruskan pembacaan. Ketika seseorang anak meninggalkan iman dan menolak prinsip-prinsip yang diajarkan orang tua mereka, siapa yang harus disalahkan? Nah, harus kita pahami. Mudah menuduh para ayah yang tidak membesarkan anak-anak mereka dengan baik. Namun anak mereka mungkin telah membuat keputusan yang salah, meskipun orang tua mereka melakukan semuanya dengan benar. Kalau demikian, menurut kekuatan banyak ibu ataupun keluarga yang menangis karena mereka merasa kehilangan anak mereka. Setelah mereka membesar, pada mudanya, pada waktu kecilnya mereka semua berada di gereja, dan akhirnya lubang menjadi kecil, bernikah lagi, berumur terkenal, oleh bagian dan semuanya tidak lagi mengenal apa yang
Pun kita jawabnya. Anak-anak memiliki pikiran mereka sendiri dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada Allah atas tindakan mereka. Menjadi orang tua yang baik adalah pilihan kita. Yes, itu pilihan kita. Bagaimana kelak anak kita nanti adalah pilihan mereka. Bagaimana pun anak kita juga mereka ada pilihan. Dalam soal ini, tugas kita sebenarnya sebagai ibu bapak, kalau kita sudah melakukan yang terbaik, itu yang terbaik bagi kita. Dan akhirnya anak itu meninggalkan imannya tak berpikir. Dikatakan di sini, mereka ada pilihan. Dan pilihan itu adalah Tuhan bagi individu. Dan anak yang pandai buat pilihan menurut kajian apabila mencapai 12 tahun. Itu sebabnya apabila umur mereka mencapai 12 tahun, kebanyakan anak-anak ini pandai betul menjawab, pandai betul sumpah. Ya. Susah sudah banyak di sanalah peringkat umur yang memasuki 12 tahun ini di sanalah betul-betul menguji kesabaran ibu bapak. Sebab di sanalah peringkat mereka yang paling suka untuk menawarkan, untuk bicara. Jadi itu sudah dari sanalah kan mereka sudah mau membuat pilihan juga. Mau dengar atau tidak, mau ikut atau tidak, mau sikular atau tidak, mau makan itu atau tidak. Kalau karena suruh tidak makan, kalau jangan selalu makan itu, memberontak sudah. Papa takut menunggu mereka ibu bapak perlukan kesabaran. Di sinilah masa tempatnya yang memerlukan kesabaran. Ketika seorang anak memberontak, orang tua mereka harus tetap bersama dan menetapkan batas-batas yang jelas. Jadi pasti juga penting. Biarpun anak itu memberontak, ibu bapak jangan diam. Ya masih lagi kita menetapkan batas-batas ini. Okay. Masih lagi kita menentukan selagi anak itu masih hidup. Biarpun mereka sudah berkeluarga, biarpun mereka sudah lama dari, biarpun mereka tidak pernah pulang di rumah, ibu bapak masih nanti mendoakan anak-anak itu, mendoakan mereka. Jadi, kita memerlukan doa, kasih dan kesabaran yang kuat selalu berada di samping mereka saat mereka menentang Allah. Ingatlah bagaimana Allah mengasihi mereka. Ini yang perlu ada pada ibu bapak. Biarpun mereka menentang, biarpun mereka tidak peduli sudah, memberontak, maksudnya ibu bapak masih lagi berperan atau bergelut dengan doa, memohon kepada Tuhan supaya mereka tidak menyimpang pada masa tua. Ya, ayat di sini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Inilah ayat yang saya bagi sama ibu tadi dan yang saya jelaskan kepada dia. Ibu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Segala semuanya sudah yang terbaik bagi kamu. Tetapi apabila mereka memilih untuk mereka, kamu tidak memiliki apa-apa. Cuma satu saja yang memiliki, berdoalah seterusnya. Walaupun kamu kehilangan mereka di dunia ini, tetapi doamu akan menyelamatkan mereka. Sebab apa yang kamu ajak pada waktu kecil yang pasti tidak akan menimpa apabila di akhir hidupnya dia pasti memanggil Tuhan. Demi anak-anakmu, Allah di surga menilai perhatianmu, ketekunan pekerjaanmu, pengawasanmu yang tetap. Dia mendengar doamu
dengan kesabaran dan kelembutan didiklah anak-anakmu bagi Allah. Seluruh penghuni surga menaruh perhatian pada pekerjaanmu. Malaikat terang akan bersatu denganmu ketika engkau berusaha untuk memimpin anak-anakmu ke surga. Allah akan bersatu denganmu, memahkotai upayamu dengan sukses. Kristus menang untuk menerima keluarga Kristen, karena keluarga seperti itu adalah simbol dari keluarga di surga. Ini adalah tulisan Ellen G. White, Review and Herald, Words to Parents, January 29, 1901. Nah, tapi naik itu yang melingkah dokumen dati, mengisi siwa dan ginawa dati, menahatlah kekuatan dati sebagai ibu bapak ya. Cuma saja jangan berhenti dan jangan putus asa. Biarpun kita ditinggalkan mereka, jika itulah pilihan mereka, namun kita masih lagi mendoakan mereka untuk supaya kita ada kesempatan. Biarpun kita tidak dapat berjumpa di dunia, tetapi di surga pasti kita akan berjumpa dengan mereka-mereka yang kita kasihi. Tuhan memberkati. Sampai di situ pembelajaran kita untuk malam ini. Seperti apa yang dimaklumkan sebentar tadi, jangan kita lupa untuk membuat reformasi ataupun pembaharuan. Saya rasa kita masing-masing ada perkara yang kita ingin buang dalam diri kita, dalam keluarga kita, tabiat-tabiat atau pikiran seperti apa yang dikatakan oleh pastor sebentar tadi. Di luar sana ada kotak reformasi yang kita boleh tulis tabiat atau pikiran kita yang kita mau perbaharui mengikut apa yang telah disarankan ataupun pelajaran yang telah disampaikan beberapa hari. So, untuk hari esok mari kita sama-sama sekali lagi untuk datang mendengar untuk hari yang ke-8. Tidak sedang hari ke-8 sudah untuk hari esok. So, kita akan sambut pelajaran tadi dengan membuka buku LTMA 247, betapa eloknya di rumah tangga, dan kita ini semua rangka dan semua dijemput untuk berdiri. Dan selepas kita menyanyikan lagu tema ini, kita akan jemput sekali lagi Pastor Suriun untuk memimpin kita semua dalam doakan itu. Dijemput semua untuk berdiri. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan penyembahan yang sesungguhnya, bahwa keluarga kami hanya ada pada Yesus. Tanpa Yesus kami tidak akan berdiri. Kami tidak tahu banyak yang kami tidak mengerti dan tidak paham mengenai dengan keluarga ini. Dengan itu penuh kerendahan dan penuh penyerahan, dan memohon Roh Kudus mengurapi satu persatu kami, ahli keluarga yang ada di tempat ini, dan maupun mereka yang mendengar lewat siaran nanti melalui YouTube. Mereka yang mendengar juga Tuhan berkati supaya mereka juga ada kesadaran seperti mana yang kami alami sekarang. Juga Bapak, kami mohon supaya sepanjang 10 hari reformasi keluarga ini betul-betul kami boleh rasai, dan ada perubahan, ada
pembaharuan di dalam keluarga kami masing-masing, khususnya menangani pendidikan dan juga tujuan pendidikan akhirnya. Yang kami mau adalah semua ahli keluarga kami berada di dalam kerajaan surga apabila Yesus datang. Terima kasih Tuhan menyediakan kesempatan untuk kami terus berpegang kepada Tuhan dan berpaut kepada kasih Tuhan. Dan ampunilah dosa dan kesalahan. Terimalah kami sepenuhnya. Kami mohon di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.